Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, sahabat leader semuanya. Kembali lagi bersama saya Angga Beristiawan. Kali ini saya ingin membahas sebuah tema khusus public speaking dengan judul cara menyusun konten public speaking. Public speaking merupakan sebuah ilmu yang sangat luar biasa hari ini. Jadi jangan sampai sahabat semuanya ketinggalan nih belajar public speaking yang sekarang sudah sangat banyak orang mempelajari hal ini. Kita lihat saja tokoh-tokoh besar di Indonesia, itu mereka adalah orang-orang yang pasti bagus dalam hal public speaking. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi orang-orang besar seperti mereka, kita harus belajar public speaking. Dan kali ini khusus materi kita akan bahas tentang cara menyusun konten public speaking yang luar biasa. Dan saya rangkum menjadi 5 cara untuk menyusun konten public speaking kita. Metode yang pertama adalah metode 5W1H. 5W1H adalah sebuah metode yang kita pakai untuk bisa menyusun konten berdasarkan pertanyaan yang seperti digunakan oleh para jurnalis, yaitu what, who, where, when, why, and how. Kita mulai coba ya. Kita misalkan ambil tema public speaking kita itu tentang isu yang sekarang sedang luar biasa, COVID-19. 5W1H tentang isu COVID-19. What? Apa itu COVID-19? Lalu who? Siapa sih yang bisa terjangkit ya? Atau ciri-ciri orang yang sudah terjangkit. Lalu where? Di mana dulu COVID-19 ini mulai berasal atau di mana bisa memungkinkan terjadinya penyebaran virus ini. Lalu when? Kapan saja kita bisa menanggulangi virus ini ya? Lalu ada why? Why? Kenapa kita harus bisa melawan virus COVID-19 ini, apa bahayanya dan sebagainya, dan how, bagaimana cara-cara kita untuk menanggulangi virus COVID-19 ini. Kemudian metode yang kedua yang bisa kita pakai adalah dengan metode problem and solution. Problem and solution seperti namanya, pertama kita berikan masalah-masalah dan kemudian setelah itu kita hadirkan solusi-solusi. Kalau masih dengan tema yang sama, COVID-19, artinya kita hadirkan masalah-masalah apa saja yang timbul karena COVID-19 ini. Mulai dari mungkin pengangguran yang mulai banyak karena ada banyak PHK, lalu kesehatan, ya, lalu tenaga medis yang kewalahan, ya, kemudian dari segi ekonomi menurun dan sebagainya. Masalah-masalahnya kita jelaskan dalam public speaking, bisa berdasarkan data. Kemudian solusi-solusi yang sudah diterapkan bisa kita jelaskan, mulai dari PPKM, ya PSBB dulu namanya, kemudian dengan memakai masker, dengan 5M, kemudian dengan menambah relawan di tenaga kesehatan dan sebagainya, ataupun kita bisa sharing solusi dengan audiens kita secara langsung. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode segitiga. Nah, seperti namanya segitiga, kita memberikan 3 subtema dari tema utama. Misalkan kita tema utamanya adalah COVID-19, maka kita bisa ambil 3 subtema. Contoh pertama adalah tentang bahayanya COVID-19. Kemudian yang kedua adalah cara kita menanggulangi COVID-19. Dan yang ketiga temanya kehidupan di era COVID-19. Baik, contoh ini kita bisa bahas dalam 3 subtema dan setiap tema ini memiliki penjelasannya masing-masing. Lalu yang keempat, kita pakai metode timeline. Jadi timeline ini adalah berhubungan dengan waktu. Zaman dulu, hari ini, dan masa nanti. Jadi misalkan COVID-19, dulu sudah ada belum COVID-19? Ceritakan dulu tentang secara COVID awal mulanya, dan kemudian hari ini bagaimana dengan COVID. Karena dari segi digital, era digital hari ini, informasi tersebar luas sehingga kepanikan yang timbul juga tinggi dan besar. Inilah kekuatan digital. Lalu bagaimana nanti di masa depan COVID-19 itu? Mungkin nanti sudah dianggap sebagai penyakit biasa. Seperti halnya dulu influenza pada saat pertama muncul itu sangat luar biasa. Banyak yang meninggal. Namun sekarang dianggap sebagai penyakit biasa yang biasanya muncul kesehariannya. Itu kemudian metode selanjutnya, metode yang kelima, ini bisa dengan metode Q&A ya.
question and answer. Biasanya kalau metode Q&A ini dilakukan pada event-event talk show yang mempertemukan seorang praktisi atau seorang yang berpengalaman diundang langsung tanya jawab dengan host atau moderator atau dengan audiens secara langsung. Contoh event-event yang sudah terkenal dengan metode talk show Q&A ini ada Mata Najwa yang dipandu oleh Najwa Shihab, kemudian ada Hitam Putih yang dipandu oleh Deddy Corbuzier. Mereka menggunakan metode public speaking Q&A. Nah, kalau kita sebagai seorang public speaker mau pakai metode Q&A, biasanya itu berdasarkan dari pengalaman diri kita. Jadi kalau kita misalkan seorang dokter, maka tema yang diangkat biasanya seputar tentang kesehatan. Seperti itu. Jadi otomatis kalau kita tidak menyiapkan materi, kita ditanya karena kita sudah berpengalaman di bidang itu, kita bisa menjawab secara langsung pada hari itu. Itu 5 metode yang bisa kita pakai dalam menyusun konten public speaking. Dan selamat mencoba, semoga kamu bisa berproses terus menjadi seorang public speaker yang tidak hanya bermanfaat untuk diri kamu sendiri, tapi juga bermanfaat untuk banyak orang di luar sana. Bagikanlah ilmu kamu seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Karena ilmu yang kamu bagikan tidak akan berkurang, akan bertambah dan terus bertambah memberikan manfaat untuk Indonesia. Terima kasih, salam dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.